Kenapa ini disebut rugi? Oke, setelah break, sekarang bertemu lagi dengan saya. Kita akan membahas lebih jauh mengenai perencanaan keuangan untuk menghadapi pensiun hebat. Nah, tadi di awal kita sudah berbicara mengenai gambaran dasar tentang perencanaan keuangan, tentang bagaimana mempersiapkan keuangan kita ketika kita menghadapi usia pensiun. Dan tentunya kalau berbicara pensiun yang tadi sudah dikemukakan ya oleh para praktisi juga oleh dokter ya, bahwa ketika kita pensiun udah beda lagi nih fisiknya, ya udah beda, udah nggak sama seperti ketika kita berusia 20-an gitu ya. Nah, ketika kita berusia udah memasuki usia pensiun, let's say Anda akan pensiun di usia 55 atau 60 tahun, itu sudah berbeda sekali. Karena itu pentingnya kita mempersiapkan perencanaan keuangan kita yang jauh lebih baik tentunya. Nah, saya akan share dulu ya, mohon izin saya akan share materi kita mengenai apa saja yang berhubungan dengan investasi kalau kita berbicara perencanaan keuangan. Tadi sebenarnya sempat sudah disinggung juga gitu ya. Dan saya mau ngambil satu hal yang sangat spesifik di dalam sekitar periode 15 sampai 20 menit ke depan tentang salah satu investasi yang sekarang ini banyak juga diambil orang. Dan ternyata bener nggak sih investasi ini menguntungkan kalau ini diambil buat kita yang mau pensiun? Oke, saya mau share dulu. Saya yakin Bapak Ibu semua di sini sudah familiar sekali lah. Sebagian besar sudah tahu mengenai asuransi unit link. Nah, seringkali yang terjadi adalah bahwa unit link menjadi salah satu bagian investasi. Mungkin entah Anda yang sekarang ini eh, memiliki keluarga atau mungkin lagi mikir-mikir nih, "Ah, saya mau investasi buat persiapan atau dana pensiun saya melalui unit link." Karena memang ada banyak agen asuransi yang menawarkan begitu agresifnya tentang unit link ini. Nah, saya mau mengupas sedikit mengenai asuransi jiwa unit link. Di sini ada judulnya nih, "Investasi Rugi Buat Pensiun." Gitu ya. Kenapa ini disebut rugi? Ya, saya akan share kepada Bapak Ibu semua ya, mengapa asuransi ini rugi. Nah, sebelumnya kita berbicara dulu nih mengenai penghasilan utama kita kalau kita pensiun satu saat, entah 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, atau jangan-jangan mungkin 1 tahun atau 6 bulan ke depan. Nah, sesungguhnya ada dua penghasilan utama. Yang pertama adalah penghasilan atas investasi, dan yang kedua adalah penghasilan pasif. Kalau kita berbicara penghasilan investasi, artinya ini adalah penghasilan berjenis cash flow atau ada pemasukan bulanan atau tahunan dari investasi yang kita lakukan. Contoh nih misalnya deposito, kupon ori, dividen saham, dan sebagainya. Oke? Lalu yang kedua, ada yang namanya penghasilan pasif, yaitu penghasilan dari aset yang bekerja. Jadi aset Bapak nih yang bekerja, aset Bapak Ibu yang bekerja dan kemudian mendatangkan pemasukan. Contohnya adalah uang sewa rumah, atau misalnya sewa kendaraan, atau mungkin Bapak Ibu rajin tuh lakukan blogging, YouTube gitu ya. Jadi dapat penghasilan pasif dari situ atau mungkin dari royalti buku. Di sini saya tidak menyebutkan hal-hal yang berhubungan dengan penghasilan kalau misalnya setelah pensiun dari perusahaan Bapak Ibu bekerja sekarang, kemudian Bapak Ibu bekerja kembali, oke? Jadi di sini ada dua penghasilan utama saat pensiun. Penghasilan atas investasi dan penghasilan pasif, oke? Lalu kemudian berikutnya, sekarang saya mau fokuskan kita kepada unit link, ya. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar ya mengenai unit link atau mungkin pernah istilahnya adalah ada produk asuransi plus dengan investasi. Ada proteksi plus dengan investasi. Saya yakin semuanya familiar ya. Kalau familiar kasihkan jempolnya ya di masing-masing ikonnya ya. Nah, pertanyaannya benar nggak sih asuransi bisa sejalan dengan investasi kalau saya mau pensiun nih? Anggap aja deh kalau misalnya pensiun 6 bulan atau 1 tahun lagi terlalu mepet, benar nggak? Ya.
Jadi saya nggak mau ngomongin mengenai asuransi plus investasi untuk Bapak Ibu yang akan pensiun 6 bulan ke depan, tapi Bapak Ibu yang akan pensiun mungkin 5 tahun ke depan, oke. Pertanyaannya, tepat nggak ya kalau misalnya saya ngambil asuransi plus investasi dalam satu produk atau yang kita kenal adalah sebagai unit link, ya. Unit link adalah asuransi plus investasi. Jadi ada proteksinya plus ada keuntungannya tuh. Itu yang sering kali disampaikan oleh banyak agen asuransi. Ya, kebetulan saya dulu juga mantan karyawan asuransi, jadi unit link adalah salah satu produk yang sangat seksi buat perusahaan asuransi. Kenapa? Karena sampai dengan hari ini ternyata bisa mencetak sekitar 10.000% ya dibandingkan 20 tahun yang lalu, dibandingkan asuransi konvensional atau tradisional. Makanya ini begitu renyah sekali buat perusahaan asuransi, ya. Jadi asuransi unit link adalah asuransi plus investasi. Oke, itu asuransi plus investasi. Saya yakin Bapak Ibu semua udah tahu nih mengenai asuransi unit link ini. Nah, pertanyaannya sekarang ya, saya tidak berbicara secara umum, tapi saya mau fokuskan ini terkait dengan program pensiun ya. Kira-kira kalau misalnya saya mau ngambil asuransi unit link nih untuk persiapan pensiun saya. Pertanyaannya adalah saya bisa untung atau saya bisa rugi gitu ya. Nah, ini yang seringkali kita harus cermati sebelum kemudian menempatkan sejumlah dana kita kepada produk-produk finansial atau produk keuangan. Karena asuransi juga adalah salah satu produk keuangan. Jadi Bapak Ibu harus paham benar sebelum benar-benar nyemplung di dalamnya, terus kemudian uangnya nggak bisa dibawa atau uangnya tidak bertumbuh dengan optimal. Ya, nah ini dia adalah skema unit link atas uang setoran Anda, ya. Kalau Bapak Ibu misalnya saat ini lagi berpikir nih, "Oh, saya mau ngambil unit link sebagai salah satu aspek atau salah satu produk investasi saya ketika saya nanti mau pensiun." Skema, unit link di sini ada 3 ya. Pertama ada premi asuransi, tentunya ini adalah untuk proteksi Anda. Yang kedua adalah investasi, ya ada nilai investasi, di mana nilai investasi yang akan Anda tanamkan dari total nilai premi yang Anda setorkan, itu tergantung kepada pilihan jenis investasi Anda. Ya, ada yang dari yang sifatnya memang sangat konvensional ya, dari pendapatan tetap sampai dengan yang agresif dalam bentuk saham ya. Jadi investasinya investasi saham. Plus dengan adanya biaya administrasi asuransi ya. Ini yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu kalau kemudian Bapak Ibu mau memutuskan mengambil produk asuransi unit link untuk program persiapan pensiun Bapak Ibu semua, ya. Namun seringkali ketika kita berbicara unit link yang diomongin oleh banyak agen asuransi sehingga kemudian setelah berjalan banyak banget tuh komplain tuh dari nasabah. Karena nasabah tidak mendapatkan gambaran mengenai apa sih sesungguhnya kekurangan dari produk unit link. Nah, di sini saya mau kasih nih gambaran sedikit saja apa yang jadi kekurangan produk unit link ini. Kenapa saya tidak menunjukkan kelebihannya? Karena saya yakin Bapak Ibu sudah mendapatkan gambarannya. Sangat banyak dari agen asuransi. Pertama, ya, yang pertama kita kalau misalnya kita sebagai nasabah dari salah satu perusahaan asuransi dan kita taruh uang kita di produk unit link adalah kita nggak tahu tuh uang kita diinvestasikan kemana, ke produk apa, misalnya gitu ya. Jadi ya udah pasrah aja sama perusahaan asuransinya gitu ya. Makanya nggak heran juga kemarin ada beberapa perusahaan asuransi yang meletakkan dana nasabahnya di beberapa produk investasi atau perusahaan ya yang sesungguhnya keuangannya nggak sehat. Oke, dan kita nggak tahu tuh, dan ternyata akhirnya nggak bisa balik tuh uangnya kita gitu ya. Asuransinya nggak bisa bayar gitu ya, nggak bisa bayar klaimnya nasabah. Kenapa? Karena salah investasi. Lalu kemudian yang kedua, nasabah itu nggak leluasa untuk menghentikan investasinya. Nah, contoh nih misalnya, sekarang misalnya Bapak Ibu bisa nih,
membayar uang premi misalnya setiap bulan adalah 500.000 misalnya gitu ya. Ternyata tiba-tiba di tengah perjalanan periode asuransi, ada kondisi krisis. Ya, kondisi krisis Bapak Ibu dirumahkan misalnya, ya. Atau kondisi yang kayak kemarin lah gitu ya, pandemik begitu banyak kesulitan keuangan dan akhirnya kita mesti menghentikan, eee, pembayaran polis kita, ya, pembayaran premi asuransi kita. Nah, ini nggak bisa karena ketika kita menghentikan, eee, polis kita itu udah dianggap berhenti gitu. Apalagi kalau misalnya Bapak Ibu baru nih memasuki tahun pertama atau tahun kedua. Kalau mungkin udah masuk tahun ketiga udah bisa diambil tuh dari hasil, investasi gitu ya, dari hasil investasinya di produk unit link gitu ya. Jadi dipotong dari situ, tapi kalau enggak ya udah angus sama sekali. Lalu yang ketiga adalah kekurangan dari produk unit link itu tidak menghasilkan pertumbuhan yang optimal kalau kita berbicara mengenai investasi. Ya. Kenapa sih nggak bertumbuh secara optimal? Nanti kita akan bahas sebentar. Lalu kemudian yang keempat, preminya tinggi loh dengan nilai perlindungan yang kecil gitu ya. Saya pernah membandingkan antara produk unit link ya, asuransi unit link dengan asuransi yang tradisional dengan nilai premi yang sama ya. Kita berbicara dengan nilai premi yang sama. Dan ternyata pas dibandingkan nilai perlindungan buat asuransi yang sifatnya tradisional itu lebih tinggi dengan jumlah premi yang sama. Ya. Kemudian yang terakhir adalah besaran biaya asuransi yang terus meningkat. Itu dia. Ya, ini adalah kekurangan dari produk unit link yang harus kita cermati sebelum kita memutuskan untuk membeli satu produk keuangan. Nah, tadi sempat tuh dinyatakan bahwa salah satu kekurangan dari produk unit link adalah pertumbuhannya nggak optimal. Kenapa? Pertama, karena investasi Anda akan dikurangi biaya akuisisi di 5 tahun pertama, atau biasanya kalau agen asuransi bilang, kalau kita tanya nih ya, bahwa memang ada pemotongan biaya asuransi di 2 tahun pertama biasanya, ya. Jadi bayangin tuh, ya, Bapak Ibu udah mulai nih misalnya dari bulan pertama gitu ya, setor premi, termasuk juga nilai investasinya. Tapi ternyata selama 2 tahun itu Bapak Ibu nggak terima return-nya, ya. Terus kemudian kita mundur lagi nih. Tadi di awal di sesi pertama kali kita bahas mengenai kapan Bapak Ibu akan pensiun. Ya, anggap aja misalnya yang tadi saya bilang 5 tahun lagi misalnya gitu ya. Terus ternyata kalau misalnya saya taruh di asuransi unit link, ternyata di 2 tahun pertama investasi kita ya, dana investasi yang kita setorkan ini dikurangi oleh biaya akuisisi. Dan kebanyakan kalau saya perhatikan itu malah minus gitu ya. Dan artinya kan cuma punya waktu 3 tahun nih untuk ngumpulin biaya investasi gitu ya, dari investasi. Kira-kira ke-cover nggak sih? Kemungkinan besar enggak gitu. Dan malah itu menjadi satu kerugian. Kenapa? Karena nanti, wah saya berpikir nanti pada saat saya pensiun saya mau ambil nih hasil investasinya. Ya tentu saja hitungannya kemungkinan besar pasti rugi. Terus kemudian, kenapa nggak optimal? Ini yang perlu dicermati, yang seringkali nggak disampaikan oleh agen asuransi. Ya, nah 40% ya. Jadi biaya akuisisi hingga 41% dari setoran premi asuransi di 5 tahun pertama. Besar nggak? Besar banget. Bayangkan misalnya nih, anggap aja saya setoran preminya adalah yang gampang deh, misalnya 1 juta misalnya per bulan, ya 1 juta per bulan. Terus ternyata ada biaya akuisisi ini di 2 tahun pertama nih, ya terutama untuk di faktor nilai investasinya misalnya. Anggap aja saya investasinya ditaruh 500.000 deh gitu ya, karena saya nggak memilih yang agresif misalnya gitu. Saya mau 50-50. Jadi 50% untuk asuransi, untuk proteksi, yang 50% lagi untuk investasi, ya. Nah, ternyata yang terjadi adalah 41%, besar banget gitu ya. Ya hampir 50% loh itu. Bayangkan kalau misalnya saya taruh komponennya ya, saya beli produk
asuransi, tidak produk unit link tapi konvensional. Jadi ya udah saya beli aja produk proteksinya aja. Nggak termasuk investasi dan nilai investasinya kita taruh di tempat lain. Tentunya yang tadi biaya akuisisi ini tidak tercermin gitu ya dari produk investasi lain yang kita ambil. Ya, dapat gambarannya ya. Ini makanya kenapa kalau misalnya Bapak Ibu sekarang mau pensiun, sebentar lagi pensiun, terus mau ngambil asuransi unit link, saya sangat tidak menyarankan. Kenapa? Karena ini jadinya rugi, bukan untung. Lebih baik mulailah berpikir untuk mencari produk keuangan yang lain. Untuk mendukung Bapak Ibu untuk siap nih di masa pensiun 5 tahun lagi. Oke. Nah, pertanyaan sekarang ke yang tadi. Berkali-kali sudah sempat kami tanyakan, kapan sih saya akan pensiun ya? Berapa lama lagi saya akan pensiun? 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, dan tentunya yang ikut program ini sebenarnya ya sekitar maksimal 5 tahun udah mau pensiun, bener Kak? Jadi kalau misalnya dalam 5 tahun ini saya akan pensiun, dan tadi di awal kita sudah cek tuh yang namanya melakukan self assessment gitu ya, financial check up, cek kesehatan keuangan saya. Ternyata keuangan saya sebagian, oh cukup sih, tapi ya nggak sehat-sehat amat. Saya ada sih sedikit investasi, tapi kalau dihitung, ternyata misalnya saya pensiun di usia 60 tahun atau 55 tahun, saya masa hidupnya sampai dengan 70 tahun, cukup nggak tuh? Gitu ya. Ya, kembali kepada produknya unit link gitu ya. Bener nggak sih, produk unit link ini adalah investasi yang tepat buat saya? Ya. Nanti kita akan bahas ya, setelah kita bahas tentang unit link ini, investasi apa saja sih yang tepat buat dana pensiun saya. Nanti kita akan lanjutkan di sesi berikutnya dengan aktivitas dari board game, ya. Oke. Ya, di sini saya mau membandingkan, jadi tadi kita sempat bicara mengenai produk unit link sebagai salah satu bentuk investasinya Bapak Ibu untuk program pensiun, oke. Nah, kita lihat ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum Bapak Ibu kemudian memutuskan unit link sebagai salah satu produk keuangan yang saya akan ambil untuk investasi saya, oke. Pertama adalah fee-nya. Kalau di unit link, fee-nya itu adalah sebesar 5%. Baik ketika Bapak Ibu menjual unitnya ataupun ketika mau top up. Jadi 2 kali kenanya ya. Dan itu fee-nya sampai dengan maksimal 5%. Kemudian jumlah dan waktu investasinya. Nah, jumlah dan waktu investasinya kalau unit link itu harus setor tiap bulan karena yang tadi kan ya, karena merupakan produk asuransi plus investasi. Jadi tentunya harus dibayarkan setiap bulan. Atau biasanya ada juga yang misalnya langsung 1 tahun, itu juga ada, tergantung pilihannya, pilihan periode pembayarannya. Kemudian yang ketiga adalah hasil investasi. Bahwa ternyata kalau kita berbicara unit link ya, kalau misalnya Bapak Ibu lihat nih laporan transaksi ya, laporan keuangan dari polis asuransi yang Bapak Ibu beli ya, ternyata di tahun pertama, kedua itu belum kelihatan, semuanya minus minus gitu ya. Nah, nanti baru kelihatan tuh setelah tahun kedua, itu pun belum signifikan. Dan biasanya kalau misalnya hitung-hitungan, ya belum cukup lah misalnya ya, untuk menjadi penghasilan investasinya Bapak Ibu. Kemudian minimum investasi adalah sebesar 350.000 sampai 500.000. Itu gambaran umum unit link. Tapi bisa berubah karena saat ini memang ada beberapa jenis unit link yang bisa beli preminya ya, premi atas polisnya sebesar sekitar 300 ribuan lah per bulan. Atau ada juga mungkin yang 100 ribuan. Saya nggak terlalu update, tapi nanti bisa cek gitu ya. Nah, ini adalah unit link. Jadi silahkan dilihat kira-kira menguntungkan nggak nih kalau misalnya saya ngambil unit link sebagai pilihan investasi saya ketika saya mau menghadapi pensiun saya 5 tahun lagi. Nah, sekarang saya mau bandingkan dengan produk reksadana. Sebenarnya kenapa saya bandingkan ini dengan produk reksadana? Karena itu gambarnya kurang lebih mirip-mirip antara unit link sama reksadana, sama-sama beli unit gitu ya. Cuma perbedaannya adalah unit link adalah
satu kesatuan produk dengan produk asuransi, ya. Sedangkan kalau reksadana ya itu adalah pure investasi. Dan kebanyakan juga dari produk unit link ya menginvestasikan sebagian besar dana nasabahnya ke reksadana juga gitu ya. Nah, oke. Nah, reksadana kalau kita berbicara reksadana fee-nya adalah 2%. Jadi 2% ini adalah fee untuk pengelolaan. Sedangkan kalau misalnya Bapak Ibu mau jual ya, produk reksadana yang Bapak Ibu beli, itu nggak kena potongan fee. Ya, jadi cuma kenanya adalah pengelolaannya aja. Kemudian jumlah waktu dan investasinya kalau di reksadana tuh nggak ada patokan. Mau hari misalnya bulan ini mau taruh dana 100.000, besok mau taruh 1 juta, kemudian besoknya lagi 500.000, itu bebas terserah Bapak. Terserah Bapak Ibu gitu ya. Misalnya saya mau taruh dana saya untuk investasi setiap bulan, setiap minggu, atau pokoknya setiap kali saya punya uang terus saya mau investasikan itu juga bisa. Apalagi sekarang, untuk pembelian investasi reksadana dilakukan online. Jadi ini mudah sekali untuk dilakukan. Lalu hasil investasi kalau misalnya unit link, Bapak Ibu kan akan nunggu tuh laporannya ya setelah tahun kedua biasanya dapat tuh gambaran, hasil return-nya. Nah, kalau di reksadana itu sebenarnya bisa dipantau harian, ya. Apalagi sekarang dengan kemajuan digital dan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mengelola reksadana itu memiliki platform platform investasi. Jadi Bapak Ibu bisa ngecek nih sekarang harga unit saya berapa sih dibandingkan kemarin dan seterusnya gitu ya. Dan juga ada laporan bulanan. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya, aduh saya nggak punya platform, nggak punya aplikasi untuk lihat laporan pertumbuhan investasi saya, Bapak Ibu akan dapat tuh laporan bulanannya. Biasanya kalau saya dapatnya melalui email gitu ya. Nah, pencairannya kalau reksadana, nah ini bedanya dengan unit link. Kalau unit link kan kalau misalnya kita mau cairin nanti kita terkena lapse nih, pemberhentian polis. Sedangkan kalau reksadana ya enggak gitu. Kalau misalnya saya mau cairin ya udah saya cairin aja sama kayak produk investasi lainnya ya. Hanya paling nanti tinggal dilihat kira-kira harga unit per hari ini tuh berapa sih? Kalau misalnya saya cairin hari ini menguntungkan atau memberikan return berapa persen sih atau jangan-jangan rugi, karena apa? Karena baru ditaruh kemarin misalnya gitu ya. Ya, jadi perhatikan waktu saya mau mencairkan. Nah, minimum investasinya itu untuk reksadana mulai dari Rp100.000. Jadi kalau Bapak Ibu nanti masuk ke dalam platform, harga per unitnya tuh ada yang 1.000, ada yang 10.000, ada yang 100.000 tergantung gitu ya. Nah, total nilai, yang bisa diinvestasikan minimum 100.000. Jadi daripada misalnya nih, saya beli kopi misalnya harga 50.000 di salah satu coffee shop tertentu, ya udah deh saya kumpulin deh 100.000 lumayan kan per 2 hari lumayan. Atau misalnya seminggu sekali saya taruh 100.000. Atau misalnya daripada saya buat beli sesuatu yang kurang berguna, contoh misalnya, saya mau berhentiin rokok ya udah uang rokoknya saya ganti untuk beli produk reksadana misalnya. Itu lumayan banget ya. Jadi Bapak Ibu bisa cicil tuh. Kapan Bapak Ibu punya uang lebih, uangnya atau misalnya uang jajannya nggak dipakai, ya udah masukin ke dalam reksadana. Jadi udah dapet kan gambarannya ya. Kalau saya pribadi, saya memisahkan antara proteksi dan investasi. Ya, jadi proteksi itu sendiri, investasi itu sendiri. Kenapa? Karena kalau dijadiin satu pasti ada untung lebih ya antara keuntungan dengan kerugiannya menurut saya sih tidak signifikan gitu ya. Jadi daripada saya taruh dana saya, ya udah saya beli unit link aja daripada nggak mau repot gitu ya. Saya lebih pilih saya beli produk asuransi untuk proteksi. Kenapa? Proteksinya adalah kalau misalnya saya kenapa-napa nih besok dipanggil yang maha kuasa ya setidaknya keluarga saya terlindungi lah untuk kebutuhan dasarnya gitu ya. Itu kan fungsi proteksi. Oke, fungsi asuransi adalah sebenarnya untuk proteksi. Kalau terjadi sesuatu, maka keluarga saya terlindungi. Oke. Atau misal itu kalau ngomongin soal yang tadi ya, asuransi jiwa gitu. Jadi bukan sayanya yang terlindungi sebenarnya, tapi keluarga saya. Lah kalau misalnya nanti saya tua gitu, anggap aja saya pensiun 55 tahun. Terus saya kemudian udah nggak bisa kerja lagi nih 60 tahun misalnya. Nah, terus kemudian kalau dana asuransi jiwa ya, asuransi jiwa, mmm, saya
dapat pertanggungannya dari mana gitu ya, karena kan pertanggungan itu, uang pertanggungan itu saya tidak ngomongin soal asuransi dengan yang tadi investasinya, tapi kalau asuransinya aja kan proteksi. Proteksi berarti diberikan kepada anggota keluarga, benar ya? Bukan diberikan kepada Anda. Jadi baru diterima manfaatnya, baru dirasakan nikmatnya kalau Anda meninggal. Tapi kan di sini saya mau menikmati juga ketika saya pensiun, benar kan? Ya. Jadi lihatlah dari produk investasi yang lain yang lebih menguntungkan. Kenapa unit link nggak menguntungkan buat Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu mau pensiun 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi, nilai investasinya tidak optimal. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu taruh di produk keuangan yang lain, contohnya misalnya reksadana atau misalnya saham, tapi carilah atau misalnya biar kalau saya sih prefer untuk usia tertentu lebih baik bermain reksadana ya, daripada saham karena tingkat resikonya sangat tinggi gitu ya, apalagi bermain sendiri, waduh resikonya habis bisa gitu ya. Tapi lebih baik memilih investasi reksadana, kenapa? Karena ada manajer investasi yang mampu mengelola investasi Bapak Ibu. Tinggal nanti dilihat, saya mau dapat return berapa sih dari, investasi reksadana saya. Misalnya, oh sekian persen, oke, saya sekian persen saya butuh berapa sih untuk diinvestasikan, ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, kembali juga dilihat profilnya. Saya yakin deh kalau misalnya Bapak Ibu ketika bertemu dengan agen asuransi pasti ditanya, profil Bapak Ibu seperti apa? Apakah sifatnya yang konvensional aja, yang moderat gitu ya, atau yang agresif gitu ya. Keseringan sih ditawarkan yang antara moderat sama agresif gitu ya. Nah, Bapak Ibu juga sama, ini juga diterapkan di reksadana, ya. Saya mau milih yang pendapatan tetap, pokoknya yang tingkat resikonya rendah, atau saya mau dapat return yang tinggi, ya, dengan tingkat resiko yang tinggi juga. Sebenarnya kalau ngomongin soal asuransi unit link dan reksadana sama-sama punya resiko. Siapa bilang tuh unit link nggak punya resiko? Gitu ya. Ini berarti ada agen asuransi nih yang salah nih. Unit link juga ada resiko. Kenapa ya? Karena dananya diinvestasikan di manajer investasi kan gitu, ya. Salah satunya ya itu produk reksadana, ya kan. Jadi tetap ada resikonya. Nah, perbedaannya adalah kalau saya taruh di reksadana, pertumbuhannya jauh lebih optimal daripada saya beli asuransi unit link. Kenapa? Karena yang tadi banyak banget biaya administrasinya, banyak banget potongannya, ya. Apalagi di 2 tahun pertama gitu ya. Kalau saya sih nggak rela, saya mendingan ya udah, saya taruh di salah satu produk reksadana dan manajer investasinya bisa dipercaya, kemudian pilihlah produk investasi reksadana yang tepat yang sesuai dengan profil Anda dan tujuan keuangan Anda.